Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Sasa Harun hadir lagi pastinya untuk Anda selama 1 jam ke depan di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. Dan yang pasti saya nggak sendirian dong ya. Kalau hari ini pasti tahu dong ya, saya ditemani sama siapa? Yes, sama Pak Nyotos. Minggu lalu kita lagi ngebahas tentang penuaan dini. Sekarang ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Aduh, cepet banget ya. Betul. Kayaknya ini doa saya, Pak. Saya pengen ketemu sama Pak Nyoto biar saya bisa mendapatkan informasi kesehatan lebih banyak lagi. Diijabah. Untuk Anda yang mau gabung nih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, silakan loh ya. Boleh di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, kemudian alamatnya di mana, usianya berapa, pertanyaannya apa, atau Anda ingin menceritakan betapa betapa ajaibnya, betapa hebatnya Ziman dalam kehidupan Anda ya setelah mengkonsumsinya. Silakan boleh sharing-sharing sama kita di sini. Hari ini apa nih Pak pembahasan yang enak banget akan kita bahas? Sebenarnya kita udah pernah bahas, cuma kita ingatkan kembali. Dan ini sebenarnya penyakit sejuta umat. Iya, kayaknya semua orang hampir pernah merasakan seperti ini dan rasanya tidak nyaman. Iya. Penyakit MAH. Nah, itu ya. dia. Kenapa saya mau cerita penyakit MAH? Kebetulan kemarin saya jalan sama teman saya. Tiba-tiba dia minta berhenti di warung. Pak, saya mau berhenti dulu, mau beli obat MAH. Udah mulai melilit nih. Ternyata setiap 4 jam sekali dia wajib minum obat MAH karena setiap 4 jam asam lambungnya naik. Saya bilang, waduh, bahaya karena kalau konsumsi obat MAH terus-menerus dari berbagai macam penelitian itu ginjal kita rentan gagal ginjal. Dan lambung kita rentan jadi bolong akibat bakteri helikopter bakteri pylori, akibatnya kanker lambung. Itu dari buku karangan Dr. Hiromisinnya Miracle Enzyme yang cerita bahwa orang yang konsumsi obat MAH jangka panjang ya akibatnya dia bisa punya potensi kena kanker lambung. Saya kasih tahu dia begitu, dia langsung kaget gitu. Ya, pasti kaget. Karena udah kayak makan obat, udah kayak makan nasi kali ya. Iya, betul. Setiap 4 jam obat, 4 jam obat. Udah deh. Akhirnya saya berikan dia herbal tetes ya. Ini bisa nggak? Pokoknya cobain dulu deh. Ya kalau nanti nggak efektif boleh deh pakai obat dulu. Akhirnya dia konsumsi rutin. Kemarin saya WA, dia bilang udah banyak perubahan. Lebih bagus dari makanan daripada obat, saya bilang gitu. Termasuk pola makan, pola hidup, pola pikirnya diubah. Biar emahnya nggak sering kumat. Akibatnya apa? Ya jangan ketergantungan obat lah. Kalau bisa sehat dengan makanan saja gitu. Tapi sebenarnya lebih gampang loh kalau kita tahu nih ya, kenapa MAH kita kambuh mungkin karena telat makan. Dan kita sudah tahu nih jam makan kita tuh jam berapa aja. Ya udah diturutin aja, diikutin aja gitu. Nah, penyebab MAH itu sebenarnya memang telat makan. Kedua, kita tidak punya mengatur jam makan yang benar-benar akurat gitu ya. Jadi kan tubuh punya jam biologis ya. Kalau biasa makan jam 7, ya asam lambung kita diproduksi lebih untuk mengolah makanan. Tapi jam 12 makan, ya harus jam 12. Tapi ini kan kadang-kadang makan paginya kadang-kadang jam 7, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang nggak makan gitu ya. Makan siang juga sama, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 4, kadang-kadang nggak makan. Akibatnya asam lambung kita bingung nih. Waktunya diproduksi jam 12, nggak ada makanan. Akibatnya kita nyeri dulu hati, ya kan? Kemudian kembung, ya kan? Akibatnya kita seperti masuk angin, perih, muntah, segala macam sampai mual-mual. Itu penyakit MAH akibat karena kita sering telat makan. Yang kedua juga faktor pikiran. Banyak orang yang dikejar deadline pekerjaan, yang stres, dalam kondisi depresi, tertekan. Akibatnya biasanya asam lambung diproduksi lebih. Jadi orang yang happy-happy kayak kita-kita ini kayaknya susah jauh dari penyakit MAH. Kayaknya sih ya. Iya. Tapi semoga iya. Ini jarang loh. Walaupun gini kadang biasanya saya kalau makan siang itu jam 1. Di hari ini saya tidak makan, cuma makan buah pepaya sama minum air kelapa hijau dan buah-buahan yang lain, tapi aman aja sih alhamdulillah. Buah pepaya itu paling bagus buat MAH. Oke. Ya, apalagi kelapa hijau juga bagus.
Jadi buah yang bagus buat mah itu diantaranya adalah pepaya, melon, kemudian Buah pisang. naga. Buah naga itu bagus. Nah itu kalau kita punya masalah mah, konsumsi itu rutin, itu membantu untuk mencegah terjadinya serangan mah. Ya. Cuma penyakit mah itu ternyata jenisnya macam-macam. Mah itu kan cuma gejalanya aja. Tapi ada yang namanya GERD. Itu reflux asam lambung. Jadi asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, jadi mulut kita pahit. Jadi kalau orang yang mulutnya sering pahit itu berarti asam lambungnya naik sampai ke mulut. Biasanya itu kan asam lambung sangat keras ya. Jadi akibatnya merusak kerongkongan. Jadi iritasi. Jadi rasanya itu heartburn. Heartburn itu rasa sakitnya sampai seperti kena penyakit jantung. Tertusuk. Jadi orang yang sakit GERD, orang sangka ini sakit apa ya, nyeri-nyeri jantung saya. Padahal sensasi terbakar pada ulu hatinya itu akibat asam lambungnya naik. Kemudian yang paling umum ya gastritis lah, ya kan. Radang di lapisan kulit lambung. Nah radang ini lama-lama bikin perut kita banyak gas, kembung. Ya, karena diproduksi berlebih, gas diproduksi. Nah gastritis ini lama-lama kalau nggak diperbaiki, ya bisa menjadi penyakit yang lebih parah, apa? Tukak lambung. Jadi lambung kita lama-lama bocor, ya luka kecil. Nah ini dia yang sulit diatasi kalau sudah ada tukak lambung. Kemudian ada irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome itu permasalahannya di usus besar. Usus besar kita itu bermasalah, akibatnya kontraksinya bisa kepelanan, bisa kekencengan. Jadi orang itu cenderung sembelit atau cenderung diare. Dan rasanya ya sama, sakit mah, kembung, mual, nyeri, perih dan sebagainya, pengen muntah, pusing kepala. Iya. Dan kalau kita nggak peduli dengan penyakit mah dan hanya mengandalkan obat-obatan warung, yang kita khawatirkan ya kena kanker lambung, karena kita tidak berusaha mencari sumber penyakitnya dan mengatasi secara bijak. Pokoknya diredam aja deh buat penghilang rasa sakit, obat untuk pereda asam lambung dan sebagainya, tapi sumbernya nggak diatasi. Jangka panjangnya ya itu tadi kerusakan di jaringan pencernaan kita, resikonya adalah kanker lambung ya. Aduh. Ya udah deh, mulai dari sekarang yuk kita jaga lambungnya supaya sehat dengan pola makan yang teratur, pola pikir yang sehat juga. Nah, gimana caranya untuk bisa sehat semuanya? Nanti sabar ya. Ada solusi dari Pak Nyoto pastinya, tapi nanti ya. Sekarang saya mau kasih tahu dulu untuk Anda yang mau gabung, mau bertanya seputar asam lambung, mah dan juga yang lainnya, silakan di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda dan juga pertanyaannya apa. Dan untuk Anda kalau sudah kirim pertanyaan ternyata waktunya sudah habis, kan gak sempet nih dijawab sama Pak Nyoto ya, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan juga Facebook Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung bersama Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. Dan untuk hari ini kita lagi ngobrolin seputar mah. Mah adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Pola makan yang tidak tepat gitu. Terus pola pikir yang juga tidak sehat ya. Stres itu juga bisa menyebabkan mahnya kambuh. Gitu. Gimana ya Pak ya biar bisa hilang tuntas gitu mahnya? Iya, betul. Jadi juga termasuk mah itu ya, bisa juga akibat autoimun loh. Antibodi kita nyerang lambung, akibatnya kita kena mah. Gitu. Jadi kalau autoimun itu kan penyakit yang repot ya sebenarnya. Iya sih, jadi penyebabnya bukan di lambung kita, imunitas kita merusak jaringan lambung kita atau mah, akibatnya kita sakit mah. Atau terserang bakteri helikopter bakteri pylori. Kok disebut helikopter ya? Karena memang bentuknya mirip helikopter gitu ya. Jadi bakteri ini karena bentuknya ada baling-balingnya kayak helikopter, jadi disebut helikopter bakteri pylori. Ini juga pencetus penyakit mah ya. Dan yang menarik, orang kan carinya yang instan, yang gampang gitu ya, tidak peduli dengan kesehatan. Akibatnya apa? Ini menurut Jurnal Ilmiah Biomed Central Nephrology. Dia meneliti terhadap 24.000 pasien. Jadi 24.000 pasien ini kena penyakit ginjal kronis. Setelah diteliti, 1 dari setiap 4 pasien kena karena kebiasaan konsumsi obat mah yang mengandung proton pump inhibitor. Dan ini yang mengandung PPI, obat mah ini rata-rata yang umum pakai PPI. Dia menghambat
produksi asam lambung karena pakai kandungan yang namanya PPI itu. Tapi dari 24.000 orang yang gagal ginjal kronis setelah ditanya-tanya tuh riwayatnya 6.000 orang itu kebiasaan konsumsi obat MAH yang mengandung PPI. Dan itu juga dimuat di Journal of the American Medical Association. Penelitian yang sama, hasilnya juga sama. Jadi kalau kita hanya mengandalkan obat-obatan asal minum tanpa peduli bagaimana caranya menghindari sakit MAH ini, dan konsumsinya juga lama-lama makin intensif obat-obatan ini, yang dikhawatirkan adalah tadi, kalau nggak penyakit gagal ginjal kronis, ya kena penyakit kanker lambung. Jadi kalau ada orang kanker lambung tinggal tanya, kamu sakit MAH dulu ya sebelumnya, dan kebiasaan ini ya. Jadi artinya apa? Kalau kita punya risiko kena penyakit MAH, jangan anggap enteng deh. Ganti pola makan kita jadi pola makan yang teratur. Dan hindari makanan pencetus penyakit MAH. Kalau kayak pedes-pedesan gitu itu juga bisa ya Pak? Iya dong, kalau udah makannya pedes-pedesan, pakai ketan, minumnya kopi, habis itu nangka, lengkap. aduh. Langsung Paket lengkap itu Pak. itu melintirnya kayak puting beliung. Bener-bener. Tapi gini Pak, gimana caranya kita bisa tahu kalau kita tuh menderita penyakit MAH? Butuh waktu kah atau mungkin kita harus ke dokter dulu, tes apa dulu bahwa oh ini ternyata kamu MAH loh gitu. Ya memang kadang-kadang dokter tuh banyak yang tahu ya, walaupun gejalanya sering sakit kepala, dokter tahu wah ini MAH ini ya kan. Karena larinya juga bisa ke sakit kepala memang. Ya kan. Juga kadang-kadang orang yang sering mual-mual, nyeri-nyeri seperti sakit sakit jantung. Ya ini pasti MAH, juga banyak dokter yang tahu. Tidak perlu secara detail sudah tahu oh ini pasti salah satunya adalah penyebab dari MAH. Cuma kan bukan sekedar kita mengandalkan obat-obat medis saja, kita mesti punya solusi bagaimana nih menghindari pencetusnya. Jadi hindari makanan-makanan pencetus penyakit MAH tadi. Ya udah minumnya kopinya kopi Arabica lagi yang dari ya kan, itu pagi-pagi belum makan minumnya kopi. Habis itu buah nangka ya kan. Habis itu konsumsinya ketan, sambel lagi bumbunya. Aduh. Terus asinan yang asam-asam rasanya. Asinan yang asam-asam. Aduh. Enak banget loh Pak itu. Tapi udahannya panas. Saya kan juga punya MAH. Langsung deh masuk ke rumah sakit infus karena udah nggak kuat nahan rasa sakit MAH. Itu kan suatu hal yang harus dihindari kalau kita udah tahu kita punya masalah di lambung ya. Kemudian juga pola makan. Jadi kalau orang udah kena MAH ya, lagi sakit MAH-nya sudah bener-bener itu ya, perutnya jangan kosong dong. Ya minimal makan bubur lah diisi. Perutnya makan bubur diisi, kemudian minumnya juga jangan minum kopi, minumnya ya air putih lah ya. Jadi kondisi seperti itu jangan sampai kita sering termanifestasi gejala MAH. Nah yang sudah kronis seperti teman saya yang tadi saya ceritakan di awal, bayangkan aja masa sih setiap 4 jam dia harus melilit, kan kebangetan gitu ya. Berarti kan kondisi lambungnya udah separah apa gitu kan, kita kan kasihan. Nah ini jangan kita anggap remeh ya, penyakit MAH ini larinya juga bisa kemana-mana, merusak organ tubuh kita yang lain. Jadi akibatnya dia merembet ke penyakit metabolik juga bisa. Kenapa? Begitu kita konsumsi obat-obatan, ada obat-obatan yang menghambat vitamin B12, menghambat magnesium, menghambat yang lain, akibatnya bisa lari ke gagal jantung, bisa menyebabkan anemia, kelainan darah dan sebagainya. Awalnya cuma penyakit MAH. Jadi yang solusi yang paling tepat adalah hidup sehat deh dari sekarang. Hindari pemicu penyakit MAH. Kita makan harus teratur dan kita konsumsi herbal yang bisa menenangkan lambung kita. Yang paling sering itu konsumsi lidah buaya, ya kan? Tapi bukan kulitnya ya. Yang bentuknya gel di dalam. Tajem Pak, berdarah ntar mulutnya. Jadi makan gelnya, makan pepaya, makan pisang, buah makan naga, melon, buah naga, ya kan? Sama itu Pak, saya sering banget bikin labu parang. Waduh, tuh labu parang juga. Itu dikolek tapi nggak pakai gula. Iya, itu bagus sekali tuh buat orang yang MAH. Walaupun labu parang nggak ada rasanya, kan emang nggak ada rasanya kan, tapi enak aja kalau direbus gitu. Alpukat kan gitu, minum madu, ya kan? Cuma ada loh solusi yang sangat efektif. Makanan yang super nutrisi, padat gizi dan antioksidannya sangat banyak. Kalau kita konsumsi rutin, dia mampu membuat lambung kita yang tadinya sudah kronis MAH-nya bisa kembali membaik menuju normal, ya.
Bahkan mereka yang sudah punya penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease, yang punya masalah irritable bowel syndrome, yang punya masalah gastritis, itu dikonsumsi terus-menerus jangka panjang nggak masalah karena ini bukan obat, ini makanan. Ya. Jadi kalau kita konsumsi rutin terus-menerus gitu ya, lama-lama lambung kita yang tadi ada tukak, ada ada asam lambung berlebih, itu bisa remisi berkurang, lama-lama kita nggak punya penyakit mah lagi. Nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Yang paling penting kita harus yakin kita untuk menemukan kesehatan itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh konsistensi, kok berlipat-lipat. Saking semangatnya gitu semangatnya. ya. Semangatnya pengen kasih tahu ini ada herbal yang cocok banget gitu ya. Betul. Ya udah, nanti kita bahas Pak ya di sesi berikutnya, kira-kira herbal apa ya yang dimaksud sama Pak Nyoto supaya mah kita pun juga tidak sering kambuh, asam lambungnya pun juga tidak sering naik gitu ya. Nah, kalau Anda pengen tahu makanya sabar terus gabung bareng Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Yang mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama, kemudian alamatnya di mana, usianya berapa, pertanyaannya apa, atau Anda ingin menceritakan tentang Ziman yang sudah Anda konsumsi untuk kesehatan Anda seperti apa juga boleh kita sharing-sharing di sini ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hari ini kita lagi membahas seputar mah ya. Mah adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan ya, kalau kitanya aware. Tapi kalau kita cuek aja makin parah, makin susah untuk disembuhin. Sebelum kita tahu bagaimana cara penyembuhannya, cari tahu dulu dong penyebabnya apa sih, apakah telat makan? Kalau telat makan besok-besok jangan telat lagi biar nggak kambuh mahnya. Kalau udah kambuh repot, apalagi kalau mengandalkan obat-obatan, hanya memanipulasi aja tapi tetap aja kambuh lagi. Banyak loh makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk meredam asam lambung tidak naik. Salah satunya tadi sudah disebutkan sama Pak Nyoto, ada alpukat, pepaya, kemudian ada labu, ada naga, ada pisang. Terus tadi Pak Nyoto juga menyinggung ada herbal yang nutrisinya lengkap banget. Kasih tahu dong Pak. Oke, sekalian itu juga ya, teman saya tuh kalau setiap kali mau ujian pasti mahnya kumat. Oh iya, stres Pak. Stres sebabnya, apalagi kalau tiap hari ujian. Waduh, tiap hari mah kali. Bagus ujian kadang-kadang gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi kita harus bisa memanajemen pikiran kita dulu ya. Jadi kalau kita bisa memanage pikiran kita pasrah. Jadi kalau kita mau ujian, kita udah belajar, kita pasrah, kita nggak sakit mah. Tapi kalau kita udah belajar tapi masih takut, kepikiran ya kumat. Yang parahnya udah nggak belajar, pasti dong takut. Ini udah nggak belajar, nggak takut pula, waduh repot. Jadi memang ada herbal yang sangat menarik ya. Dan kebetulan herbal ini ada dalam satu kandungan herbal tetes yang sangat luar biasa, namanya Ziman. Jadi Ziman itu enzim antioksidan, kandungan utamanya memang buah mengkudu. Dan buah mengkudu itu dari berbagai penelitian ternyata efektif untuk semua penyakit akibat penyakit mah. Baik penyakit akibat dari autoimun. Dan uniknya gini ya, penyakit mah itu bisa mencetuskan penyakit autoimun. Begitu lambung kita bermasalah, asam lambung kita menyebabkan irritable bowel syndrome, menyebabkan kerusakan di usus halus, otomatis autoimun kita nyala. Tet gitu ya. Jadi kalau ada orang kena penyakit autoimun, pasti lambungnya bermasalah. Karena awalnya dari lambung dulu. Gitu ya. Jadi kalau udah kena penyakit autoimun, itu udah tambah repot, penyebabnya kan sakit mah. Jadi yang paling efektif gimana? Ya kita dari makanan dong, jadikanlah makananmu sebagai obat. Atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Kalau saya sih pingin hidup sehat dengan cara yang paling bijak. Karena makanan ini mampu membuat tubuh kita itu membongkar semua sampah-sampah metabolisme dalam tubuh kita. Mampu meregulasi semua sistem dalam tubuh kita termasuk sistem pencernaan. Dan mampu meregenerasi sel-sel tubuh kita. Kalau sel-sel tubuh kita diregenerasi, sel-sel yang cacat menjadi baik,
otomatis jaringannya pun jadi baik. Jaringan apa? Ya jaringan lambung kalau kita punya masalah dengan MAH. Jadi konsumsi Ziman ini, enzim antioksidan, kan di dalamnya kaya dengan buah mengkudu. Nah, buah mengkudu ini ternyata efektif untuk mengatasi penyakit MAH, baik penyakit MAH yang diakibatkan oleh asam lambung yang berlebih tadi ya penyebabnya, baik oleh akibat dari serangan bakteri virus, bakteri ya, biasanya bakteri E. coli aja bisa menyebabkan penyakit MAH. Bakteri helikopter, bakteri pylori, ataupun akibat dari pola hidup kita yang salah, itu konsumsi Ziman yang dalamnya ada kandungan mengkudu itu mampu memperbaiki. Cuman ini kan bukannya bisa simsalabin. Jadi kalau kita sudah kena penyakit MAH itu kadang penyakitnya cuma baru gejala, apapun penyakitnya ya, dalam misalnya penyakit GERD tingkatnya paling yang masih subakut sampai penyakit kronis. Jadi kalau udah penyakitnya kronis, jangan berharap kita cuma minum sehari 2 hari berharap sembuh. Jadi konsumsi Zimannya itu mesti rajin, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Itu harus intensif, rutin sampai benar-benar sembuh. Dan itu nggak bisa makan waktu sehari 2 hari, nggak bisa makan seminggu 2 minggu. Protokolnya 3 bulan minumnya rutin. Jadi kalau udah beli Ziman habis, konsumsi lagi. Habis, konsumsi lagi. Karena tubuh kita untuk memperbaiki semua fungsi itu butuh waktu. Contoh deh, kalau MAH itu kan sebenarnya penyakit akibat kerusakan di organ dalam dong. Kalau organ luar kita yang paling terlihat itu kan kulit. Coba deh kita kena luka gores di kulit. Ya, mau pakai obat merah, obat kuning, obat hijau, nggak mungkin. Besok langsung sembuh, nggak mungkin. Ya, butuh proses, butuh waktu. Mungkin rapetnya setelah 3 hari, mungkin nanti keringnya setelah berapa hari kan gitu. Sama lambung kita juga demikian. Apalagi lambung kita itu sudah banyak, bisa banyak tukaknya, ya kan. Udah banyak luka-lukanya di lapisan mukosanya. Itu nggak bisa sehari 2 hari. Jadi kita konsumsinya rutin. Pola makan kita diatur menjadi pola makan yang bukan baku ya, apa yang teratur lah, tetap jam 7 pagi. Ya tergantung, kalau Anda mau makan paginya jam 8 silahkan. Jam 8, makan siang jam 12, makan malam jam 6 ya. Yang jadi permasalahan itu orang bisa kena MAH waktu mau tidur makan 3 piring. Waktu tidur kita harus istirahat, lambung kita bekerja tuh mengolah makanan, bisa jadi penyakit GERD. Ya. Jadi kalau mau tidur, perut harus dalam kondisi kosong, benar-benar istirahat seperti kita istirahat tidur. Jadi jangan kitanya tidur, perut kita disuruh kerja, kita makan 2 piring gitu ya. Itu jadi penyakit MAH. Jadi kita makan paginya harus baku, makan siang harus baku, makan malam juga sama. Jadi jam 7 deh, paling telat jam 7 makan malam ya. Jadi waktu kita tidur perut kita sudah kosong, benar-benar istirahat bareng-bareng kita kan gitu. Jadi kita konsumsi Ziman ini rutin pagi, siang, sore. Jadi bagi Anda yang sudah punya masalah GERD, gastroesophageal reflux disease ya, kemudian yang sudah punya masalah leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor, yang sudah punya irritable bowel syndrome ya, yang udah punya penyakit gastritis, udah tukak lambung, jangan khawatir. Yang penting gaya hidupnya dirubah, pola makannya dirubah, hindari makanan pencetus MAH ya. Kemudian konsumsi Zimannya harus rutin. Pagi, siang, sore, malam 5 tetes, 10 tetes juga boleh. Dan kalau sudah habis beli lagi sampai 3 bulan. Nanti kalau sudah habis 3 bulan udah merasa udah sehat nih, udah segar, udah nggak pernah lagi tuh kumat tuh yang namanya si Mr. MAH gitu ya. Bukan berarti kita bisa kembali ke gaya hidup kita yang berantakan. Ya, jangan kita kembali lagi gaya hidup kita yang berantakan, makan sembarangan, gaya terus juga waktunya nggak teratur, stres berlebihan, itu juga harus dihindari terus menerus. Dan kalau kita konsumsi Ziman jadi lifestyle, jadi gaya hidup, bukan sekedar MAH kita sembuh, kita punya masalah penyakit metabolik yang lain juga akan redam, baik dia kolesterol, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Dan yang paling menarik adalah kalau kita konsumsi rutin, kita bisa awet muda, segar bugar. Nah, itu. Jadi nanti ketemu reuni sama teman-teman SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, orang akan terkesima. Pangling. Ih, awet muda ya. Berapa sih usianya? Kan kita seumuran. Iya benar sih seumuran. Tapi saya lebih awet muda. Lebih kinclong, gitu, lebih awet muda, ya kan. Gitu. Mau teman kita pakai baju yang paling mahal juga pasti tetap aja melihat ke kita karena penampilan kita nggak berubah kan gitu.
Oke, yuk jangan ragu-ragu lagi untuk konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur untuk bisa membuat kita makin sehat, awet muda, kulitnya tuh jadi lembab, kinclong gitu kalau kata Pak Nyoto ya. Yuk silakan konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur sehari 4 kali pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Dan untuk bisa mendapatkannya, Anda bisa WhatsApp aja di 0877900300. Bisa juga di radio kesayangan Anda ini, di toko online juga boleh loh ya. Di kios Ziman, di agen Ziman, di apotek juga ada. Silakan ya. Konsumsi sekarang juga, belinya sekarang juga, jangan nanti dikonsumsinya protokolnya 3 bulan, pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Pesannya di 0877 90.300 ya, 0877 90.300. Di radio kesayangan Anda ini sok silakan ya, datang sekarang juga untuk beli Ziman. Terus juga bisa di kios Ziman terdekat, di agen Ziman. Yang mau tanya-tanya silakan, saya tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab ya. Yang sudah gabung di WhatsApp, terima kasih. Yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamatnya di mana, usianya berapa, dan pertanyaannya apa, atau mungkin mau sharing tentang Ziman yang sudah Anda konsumsi, gimana rasanya? Boleh sharing-sharing sama kita di sini ya. Ini datangnya dari Wonogiri, namanya adalah Mbak Mutiara. Apakah orang yang lagi menyusui itu boleh mengkonsumsi Ziman? Oh boleh, karena kan kita harus samakan dulu persepsi ya. Karena ini paling sering ditanyakan, bahwa Ziman itu bukan obat. Kalau obat itu kita mesti ada kontraindikasinya dan sebagainya. Ini kan makanan, karena kandungannya cuma dari buah mengkudu, ada delima, ada buah manggis, kemudian ada pegagan. Dan semua ini makanan yang orang sehat siapa saja boleh, hamil nggak hamil boleh konsumsi buah-buahan ini. Ya, jadi orang yang sedang menyusui konsumsi ini sangat bagus untuk mencegah apa? Jadi kalau kita konsumsi Ziman, kandungannya kan banyak antioksidan. Kalau kita konsumsi Ziman yang kaya dengan antioksidan, otomatis antioksidan ini akan diberikan kepada bayi kita melalui air susu kita. Jadi kalau kita itu punya bayi yang belum bisa makan apapun kecuali air susu, biar bayi kita nggak mudah sakit, ya bayi kita mesti konsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang kandungan antioksidannya padat, mengandung mineral, mengandung vitamin alami, ya vitamin alami itu antioksidan, ya seperti flavonoid, polifenol, karotin, beta karotin dan sebagainya, antosianin gitu ya. Nah itu kalau kita konsumsi otomatis air susu kita juga mengandung antioksidan, mengandung enzim, sehingga bayi yang kita sayangi nggak gampang sakit karena nutrisinya padat, nutrisinya mencukupi untuk kebutuhan antibodinya, kebutuhan perkembangannya dan sebagainya. Jadi kalau kita sedang menyusui itu bagus sekali minum Ziman karena ini makanan yang bisa membuat tubuh kita lebih sehat, bugar, awet muda, dan antibodi kita pun optimal. Dan Ziman bisa dikonsumsi sama siapapun, ibu hamil, boleh. Ibu menyusui, orang tua, anak-anak pun juga bisa ya kan, biar makin sehat. Ya udah langsung aja ya Ibu Mutiara, langsung konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Kalau untuk ibu menyusui, protokolnya Pak, dalam satu hari berapa konsumsinya? Oh bebas mau konsumsi ya? 5 tetes pagi, 5 tetes malam juga gak masalah. Oh sehari 2 kali gak apa-apa ya? Iya kan dia gak punya masalah kesehatan. Iya, cuma biar menjaga aja. Oke, jadi konsumsinya sehari 2 kali 5 tetes di bawah lidah. Untuk bisa mendapatkannya langsung aja WhatsApp di 0877900300. Bisa juga di radio kesayangan Anda ini. Belinya di kios Ziman juga bisa, di agen Ziman juga boleh, di apotek juga boleh ya. Kemudian saya mau ketemu ini sama Bapak Jamal. Umurnya sudah 53 tahun, saya sudah 2 tahun lebih makan apa-apa rasanya pahit Pak. Dan selama ini saya berobat mengkonsumsi obat dokter ya selama sekian tahun lah katanya. Mohon pencerahannya dari Solo Pak Jamal. Oh gitu, jadi penyebab mulut pahit itu sebenarnya variabelnya banyak. Bisa aja karena ada penumpukan bakteri di mulut kita, karena gigi kita berlubang, jadi banyak jadi sarang bakteri, ya mulut kita bisa rasanya pahit.
Atau yang paling umum masalah asam lambung kita waktu kita bangun tidur atau apapun dia naik, namanya penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Dan penyakit GERD yang paling stadium awal gejalanya itu mulut kita mudah pahit karena asam lambungnya naik ke mulut. Oh gitu. Iya, tapi lama-lama jadi luka parut di kerongkongan. Kalau udah kronik kita susah menelan. Kemudian kurang vitamin juga bisa, kurang asupan vitamin B12 ya, kurang mineral zinc, mulut kita terasa pahit. Dan uniknya itu kalau kita kelebihan konsumsi obat, mulut kita cenderung pahit. Ya. Jadi yang paling bagus bagaimana? Ya paling bagus kita periksakan kesehatan kita. Kalau konsumsi Ziman rutin, ya pagi, siang, sore, malam, kalau bakteri dalam mulut kita sudah bisa dieliminasi, rasa pahit hilang. Kalau GERD kita bisa diredam, rasa pahit kita berkurang dan hilang. Kalau kita kurang vitamin, nah di Ziman ini kan banyak antioksidan yang fungsinya mampu menggantikan kekurangan vitamin kita. Mengandung mineral yang padat, mampu mengurangi kekurangan mineral kita. Itu juga mencegah mulut kita terasa pahit. Jadi konsumsi Ziman ini untuk kita yang punya gejala mulut kita terasa pahit, yang nggak bisa konsumsi pagi siang sehari 2 hari, konsumsi deh sebulan misalnya. Tapi kita niatkan konsumsi sebulan, pagi siang sore malam rutin. Bangun tidur minum, sebelum makan minum, sore minum, sebelum tidur minum. Sebulan aja deh. Biasanya kalau sudah ternyata mulut kita sudah tidak terasa pahit, ya diteruskan dong sampai 3 bulan biar benar-benar segala keluhan kesehatan kita tuntas tas dengan Ziman. Kurang lebih begitu. Jadi kalau sudah mengkonsumsi Ziman, obat-obatannya jangan diminum lagi gitu ya. Ya saya juga nggak tahu ya dia minum obat apa ya kan. Jadi kan lucu kalau obat-obatan dijadikan gaya hidup. Iya, ya kan? bentar-bentar minum obat kan gak enak banget. Jadi konsumsi Ziman aja, jadikan Ziman sebagai gaya hidup Anda ya. Yang mau mendapatkan Ziman, gampang banget. Langsung aja datang ke radio Anda kesayangan ini. Radio kesayangan Anda ini. Terbalik. Ya, bisa mendapatkan Ziman harganya Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili dan 100% enzim herbal alami. Kalau misalkan Anda pengen delivery juga boleh, tinggal WhatsApp aja di 0877900300. Di kios Ziman juga ada, di agen Ziman terdekat juga ada, di apotek pun juga ada. Konsumsinya semangat. Iya. Konsumsinya secara rutin dan juga teratur ya. Sehari 4 kali pagi, siang, sore, dan malam. 5 tetes di bawah lidah. Pertanyaan Anda masih kita tunggu lagi di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini segmen terakhir untuk kita jawab pertanyaan dari Anda yang sudah Anda kirimkan di 081511103103. Dari Ana yang ada di Cipinang, usia saya 25 tahun, mau tanya apakah dengan mengkonsumsi makanan-makanan manis bisa meredam asam lambung? Waduh, bahkan makanan manis itu pemicu pencetus penyakit MA. Ya, jadi yang namanya gula, segala sesuatu yang manis itu sifatnya asam, pH-nya tinggi, pH-nya rendah. Dan karena pH-nya rendah, dia mampu merusak lambung kita. Jadi kita kalau udah punya masalah penyakit MA, hindari makanan dan minuman yang asam. Seperti buah jeruk, lemon, limau, saus tomat, sebagainya, jangan perut kosong ya. Minuman yang berkarbonasi, soda, jangan perut kosong. Makanan pedas, itu harus hindari. Jangan konsumsi susu. Susu itu mengandung laktosa yang sulit dicerna oleh lambung kita. Akibatnya orang yang punya masalah MAH minum susu terus, MAHnya susah sembuh deh. Itu susu sapi, kedelai, susu kambing, apa semua jenis susu? Susu sapi. Kalau susu susu sapi. kedelai itu bukan susu, cuma Sari kedelai. Cuma bentuknya seperti susu. Makanan berlemak dan digoreng. Jadi makanan-makanan digoreng juga jangan berlebihan. Makanan berlemak jangan itu pencetus MAH. Kemudian ya tadi makanan dan minuman manis, mau dari fruktosa, mau apapun namanya yang glukosa, sukrosa, fruktosa, semuanya itu pencetus pemicu dispepsia atau MAH. Ya. Alkohol, jadi kalau kita konsumsi minuman keras otomatis pencetus MAH. Minuman berkafein, kopi, bikin teh yang kental, minuman coklat yang kental, itu juga kandungannya mengandung kafein. Kalau kopi namanya kafein, teh namanya tein,
coklat namanya apa ya? Pokoknya mengandung kafein juga lah coklat ya. Itu merangsang saluran pencernaan kita, asam lambung diproduksi lebih, minuman berkafein. Jadi kalau kita kena MAH, ya jangan ditambahin dong MAH-nya dengan konsumsi makanan tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak boleh makan coklat dong ya? Nggak boleh. Padahal enak banget. Oke, terus juga ini dari Pak Surwan, usianya 45 tahun di Ganjuran, Pundong, Bantul. Keluhannya adalah perut kalau capek kembung dan makan sedikit kembung. Riwayat sakit, punya diabetes, kadar gulanya sampai 294. Solusinya gimana nih Pak Nyoto? Nah, jadi solusinya itu kalau bisa diabetesnya diredam dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencegah konsumsi makanan yang manis-manis. Kemudian kita mesti konsumsi makanan yang karbohidrat indeks glikemiknya rendah ya. Jadi ada makanan yang tidak manis tapi karbohidrat indeks glikemiknya tinggi. Ya kita sebut juga the hidden sugar karena gulanya tersembunyi, orang rasanya nggak manis ya kan. Makan nasi, roti, pasta nggak manis tapi dikunyah lama-lama kan manis, itu gulanya tinggi. Jadi hindari makanan yang banyak gulanya tinggi. Makan buah juga cari yang indeks glikemiknya rendah ya. Jadi kalau gula darah kita itu cenderung rendah, enzim kita membaik. Jadi kalau perut kita kembung itu biasanya ada enzim pencernaan kita yang kurang akibat kita perutnya kembung. Ya. Dan perut kembung itu akibat saluran pencernaan kita terisi udara atau gas yang berlebih. Kondisi ini akibatnya rasa nyeri, tidak nyaman, perut Anda membesar ya. Membesarnya karena angin, bukan karena yang lain-lain. Bukan ya. karena hamil, Bukan karena laki-laki nggak mungkin ya. hamil. Jadi kalau MAH itu penyebabnya akibat kembung, bisa mual, muntah, nggak enak deh pokoknya nyeri. Masuk angin juga bisa menyebabkan kembung ya. Jadi kalau kita kurang istirahat, kemudian kita masuk angin juga kembung, bisa sering bersendawa gitu ya. Jadi solusinya mudah, konsumsi Ziman deh, coba ya. Konsumsi Zimannya itu 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, 5 tetes sebelum tidur, kalau bisa sehari 5 kali. Ya minimal sehari 4 kali, tapi konsisten. Jadi jangan sekarang minum, besok lupa, besok minum, lupa, nggak bisa. Jadi harus minum rutin sehari 5 tetes kali 4 atau kali 5, pagi, siang, sore, malam sampai menjelang tidur. Rutin, nanti yang menarik adalah gula darah kita juga ikut-ikutan menuju normal. Kembung-kembung kita juga redam. Jadi kita nggak lagi tuh merasakan kembung-kembung, mual, nyeri dan sebagainya. Jadi dikit-dikit kembung ya. Kena AC dikit kembung, kena panas kembung, kena apa kembungan repot. Ya. Jadi solusinya jangan lupa, tadi saya udah bahas penyebab pencetus penyakit MAH itu juga dihindari. Dan yang menarik kalau kita ingin sehat secara bijak dengan makanan. Ziman mengandung mengkudu, kulit manggis, delima, kemudian juga mengandung pegagan dan sebagainya. Sangat efektif untuk merevisi, memperbaiki fungsi saluran pencernaan kita sehingga kita terbebas dari penyakit dispepsia, GERD, kemudian irritable bowel syndrome, kemudian leaky gut syndrome, semua masalah gastritis, semua masalah pencernaan dengan cara bijak. Yang paling penting, gaya hidup harus berubah. Pola makan itu termasuk gaya hidup ya. Kemudian pola mental dan pikiran juga harus berubah. Jangan gampang stres sama depresi. Dan solusinya, jadikanlah herbal itu makanan juga. Jadi konsumsi rutin, protokol 3 bulan. Jangan 1 botol habis nggak beli lagi ya. Minum terus sampai sebulan, udah enak sekali. Jangan berhenti sampai kita menemukan kesehatan hakiki minimal 3 bulan. Selebihnya tinggal maintenance. Ya, maintenance biar awet muda, kinclong gitu. Betul banget. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, dan dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini. Pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300, di kios Ziman dan juga di agen Ziman terdekat. Berhubung waktu sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja nih Pak. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat terjawab, nanti dijawabnya di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih See sudah you. bergabung. Saya Saharun pamit, Pak Nyoto Pak juga Nyoto pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.